membuka awal tahun kalian dengan lebih menarik lah Yes, gitu. yes. Oh berarti ada drama-dramanya juga dong ya? Dramanya ada sih, Iya, iya, iya. lumayan Oke, 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 lah, oke. bisa menyentuh hati lah insya Wah, Allah. ini nih. Tapi kalau di kebanyakan film Indonesia, terutama film ini juga, justru improvisasi itu sangat diminimalisir gitu. Jadi Jadi on kita script ya sebenarnya ya. sangat on script, terus kalaupun misalnya ada hal-hal yang ingin kita diskusikan tuh kita biasanya clearin langsung di pas sesi reading atau emang ya Jadi sebelum hari set. sebelum Yes. syuting. Aku kayak nggak bisa menahan tawa dan itu jadi salah satu hal yang paling sulit sih di Oh iya, syuting ini gitu untuk kayak bener. bisa menahan ketawa karena Untung ini saudaranya nggak diajak ya. kenapa kenapa nggak mau ketemu Jadi saudara kalah ganteng gue aku? nanti. Tapi memang apa namanya premis saudara kembar terus akhirnya ada apa namanya cara-cara untuk menyelamatkan Ya. diri ya dari kutukan nenek ini kan sebenarnya unik juga gitu kan. Betul. Pas pertama kali dapat peran dapat kembarannya Mas Dodit itu Heeh. perasaan Mas Angga atau lo gimana gitu? Pertama kali langsung berpikir ini nyeleneh sih. Iya, iya. Kayak wah ini mind blowing dan aku langsung bisa ngelihat kayak punya ya imajinasi yang kuat terhadap gimana nih ceritanya akan berjalan Iya. gitu ya. Dan Oke. aku ngerasa Mas Dodi tuh orangnya kan diem aja lucu ya. Iya. Jadi aku penasaran banget bisa kerja sama Mas Dodi tuh kayak gimana Oke, gitu oke. dan ternyata orangnya ya bener aku baru ngelihat aja aku udah ketawa ngakak gitu ya sama Mas Dodi. Jadi apapun yang kayak muncul dari gelagat-gelagatnya itu aku kayak nggak bisa menahan tawa dan itu jadi salah satu hal yang paling sulit sih di Oh iya. syuting ini gitu untuk kayak Bener. bisa menahan ketawa karena orang-orang yang ada di film ini bener-bener apa ya Kayak lucu-lucu sangat semua ya. lucu sih lucu banget kayak pecah gitu. Oke, berarti cara mendalami karakter adalah dengan menahan diri untuk tidak ketawa ya. Betul. Oke. Dan tapi kalau misalnya dari si sutradara sendiri, mungkin Angga juga pernah dengar gitu. Sebenarnya inspirasi ceritanya dari mana sih ini? Karena kan sebenarnya horor komedi itu banyak. Ya. Cuman premisnya cukup baru Betul. gitu kan ya. Heeh. Ini inspirasinya dari mana? Nah, Mas Fajar adalah orang di balik film ini gitu ya, karena beliau yang direct dan Ya. juga beliau juga sekaligus penulis di film ini. Kalau dari premisnya sendiri sebenarnya kalau kata beliau tuh lumayan dinamis ya ceritanya bergerak gitu ya karena awalnya tuh dia udah memutuskan premisnya apa nih yang menarik gitu. Iya. Hubungan antara cucu dan juga nenek, terus dia cari kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan gitu sampai akhirnya bertemulah si cerita ini gitu. Tapi cerita ini tuh juga bisa dibilang kalau dari kesimpulan aku ya setelah mendengar ceritanya Mas Fajar itu kayak love letternya beliau juga sebenarnya Oh, terhadap buat dirinya dan juga neneknya gitu karena bisa oke. dibilang hubungan antara si karakter cucu dan juga neneknya itu mirip banget sama apa yang dialami oleh Mas Fajar selama dia hidup gitu ya Yes, selama masa kecilnya yes. gitu Iya, iya. karena kebetulan Mas Fajar juga dari kecil selalu bersama sama neneknya gitu ya untuk dirawat sama neneknya terus hubungannya kurang lebih mirip-mirip Ya. terus gimana kayak ada rasa perbedaan sudut pandang terhadap rasa kasih sayang yang apa ya Disajikan lah ya. disajikan sama Sama nenek ke neneknya itu beberapa cucu berbeda beda-beda gitu. biasanya. Heeh. Yes, Jadi yes. itu salah satu kayak mungkin cara dia untuk ya berdamai gitu ya terhadap oke, apa oke. yang terjadi gitu. Yes, karena kan memang kalau misalnya kita ngelihat film-film hubungan itu ya antara biasanya pasangan Betul. gitu kan ya atau misalnya sekarang nih film-film banyak tema-temanya orang tua, Iya. misalnya ayah sama anak gitu kan. Sekarang ini sama nenek. Uniknya di situ. Oke. Oke, dan tadi apa namanya? Horor plus komedi. Sebagai seorang aktor kan kalau kita ngomong Angga Yunanda ini banyak lah ya film-film sebelumnya tuh kan ada yang drama, ada yang film cinta gitu kan ya. Dan ini apakah film horor komedi ini menjadi kayak sebuah tantangan baru juga buat seorang Angga Yunanda gitu? Pastinya tantangan baru juga untuk aku gitu ya karena ini film horor komedi pertama aku. Ya, Dan eksplorasi yang sangat menyenangkan gitu ya bersama dengan director dan juga pemain yang lainnya gitu karena aku baru
kali ini tahu gimana caranya untuk bisa apa ya, membuat ramuan film komedi gitu di Oh iya film sih. gitu. Karena aku selalu mengira pasti kalau komedi tuh banyak improvisasi Mm-mm, atau mm-mm. kayak di tengah-tengah syuting tuh ya Tiba-tiba udah tiba-tiba ada yang nyeletuk gitu. nyeletuk apa terus tiba-tiba lucu Iya. gitu ya. Tapi ternyata kalau itu tapi tergantung mungkin filmnya itu ya, Iya. misalnya konsep filmnya sendiri gitu. Tapi kalau di kebanyakan film Indonesia, terutama film ini juga justru improvisasi itu sangat diminimalisir gitu. Jadi Jadi on kita script ya sebenarnya ya. sangat on script, terus kalaupun misalnya ada hal-hal yang ingin kita diskusikan tuh kita biasanya clearin langsung di pas sesi reading atau emang ya Jadi sebelum hari set. sebelum Yes. syuting gitu. Yes, Jadi yes, yes. biar kita bisa nemuin juga ritmenya seperti apa, terus pemilihan-pemilihan kata itu ternyata sangat apa ya, sangat sulit gitu dan Yes, runyam gitu, bener. kayak banyak banget diskusi yang muncul gitu ya tentang kayak pemilihan kata aja, Diksi sesimpel itu diksi ngaruh aja itu sih. sangat berpengaruh terhadap Bener. kelucuan sebuah momen gitu. Terus situasi dari filmnya juga kan sangat menentukan. Iya, Terus iya, iya. gimana cara kita bisa bersinergi dengan baik, terus tektokannya juga rapih dan relax tuh menurut aku apa ya, sangat berpengaruh sama performance komedinya di film gitu. Dan itu yang banyak banget sih mereka sharing-sharing tentang itu gitu. Iya, Jadi iya, iya. aku lumayan lega pas tahu ternyata nggak bakal ada improvisasi di film ini gitu. Karena kalau nggak harus ada, aku lucu ya? kayaknya akan langsung kelojotan gitu. jadi karena lucunya tertulis, jadi Betul. kita udah tinggal ngikutin alurnya. Iya benar. Dan Oh. emang karena situasi komedinya juga udah diciptakan di skenario dengan ya lucu Iya. gitu. Jadi kita tinggal ngikutin aja alurnya seperti apa gitu. Oke, bakalan seru nih ya. Jadi dari POV seorang Angga yang ketika syuting bareng sama mostly komedian lah ya, anak Ya. stand up. Jadi nahan tawa dan kita juga bisa ngelihat itu kayak Jawa banget gitu ya. Ya saya mau nanya dulu, ini kan settingnya Jawa. Apakah syutingnya juga di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur? Syutingnya di Jogja. Oh di Jogja. Semuanya di Jogja kebetulan. Oke. Ah. Vibe-nya enak sih Jogja tuh. Berarti malam-malam ke angkringan nih. Bener. Terus syutingnya tuh agak atas tuh di Kaliurang. Kaliurang. Oh. Jadi vibes-nya enak banget gitu ya, kampungnya sangat Yes. asri. Adem di sana. Adem banget. Adem. Heeh. Kayak puncak Kaliurang. Nah, secara proses berapa lama nih produksinya? Kalau produksinya itu 18 hari syuting Mm-mm. gitu ya. Terus kita bisa dibilang ada sesi readingnya dulu sebelumnya gitu, kayak beberapa minggu. Yes. Nah, secara syuting udah kelar. Ya. Secara editing berarti kan udah kelar, udah Ya. siap tayang. Apakah Betul. juga seorang Angga ini udah nonton full atau belum? Kita sempat nonton tapi versi masih mentah. Masih raw Iya, ya, Pak, masih ya? raw ya gitu. Oke. Jadi kalau full semuanya udah dia di otak-atik gitu ya dengan tim yang lainnya belum. Belum. Nah, tapi ini kan berarti kan kita boleh tahu nggak? Maksudnya kayak ini tipe-tipe horor yang ada jump scare-nya atau enggak, atau setannya yang malah ngelawak ya? Itu kayaknya lebih baik ditonton sendiri deh. Ditonton di bioskop kira-kira gimana. Jadi aku tunggu reviewnya gitu. Iya, Tapi bener. emang mungkin kalau porsinya sendiri bisa dibilang horornya mungkin 30%, terus komedinya 70%. Oh, malahan ya? Mm-mm. Waduh, udah siap-siap ketawa kalau ini mah. Tapi bener ya, maksudnya kalau gue tuh ngelihat si Nope itu kan emang cuman ngomong lah kok pede, lucu. Jadi dukun ya. Jadi dukun. Oke. Bang Nope yang paling best sih. Dia soalnya bisa dibilang salah satu elemen paling penting juga di film ini gitu, karena dia penggerak cerita juga kan. Oh iya, gitu. dukunnya Jadi ya. dia yang memberikan banyak opsi-opsi apa yang harus kita lakukan di hidup ini gitu ya selama 7 hari. Jangan sampai kita gitu kan. Berarti dia ini dong kayak ritualnya ini loh. Nganggo iki. Nah. Nganggo menyan. Itu dia kerjaan dia tuh. Oke. Apakah kita akan dibawa tersesat sama dia, nggak ada yang tahu. Kita Wah, iya, percayain aja lah gitu. Iya juga, ini jangan-jangan dukunnya juga plot twist nih jangan-jangan. Plot twist, ya. Waduh, ini mau bikin penasaran aja nih ya. Oke, jadi komedinya malah sebenarnya porsinya lebih banyak. Iya. Horornya juga pasti
bikin ketakutan. Betul, karena kebetulan kalau dilihat dari track recordnya kan Mas Fajar tuh lumayan dekat lah ya sama kayak genre horor gitu. Jadi itu dia bawa sampai ke film ini juga gitu. Jadi kalian pasti akan lumayan Ya, merinding lah ya. merinding ya. Antara merinding sama senyum-senyum sendiri. Nah, Bisa jadi. kalau menurut Angga ini film ini cocoknya ditonton sama siapa? Ditonton sama semua orang sih. Iya, Kayak iya. siapapun kamu harus nonton film ini gitu ya. Siapa tahu ya buat kalian yang nggak pernah ngajak neneknya ke bioskop boleh kalau Oh neneknya masih iya, ada gitu ya. Siapa tahu bener. bisa ngakak bareng-bareng, bisa kayak sedih-sedihan bareng gitu. Jadi siapa tahu bisa membuka awal tahun kalian dengan lebih menarik lah Yes, gitu. yes. Oh berarti ada drama-dramanya juga dong ya? Dramanya ada sih. Iya, iya. Lumayan lah. Oke. Bisa menyentuh hati lah insya Allah. Wah ini